satu kebanggaan tersendiri buat saya bisa belajar di SMA 8. Kenapa? Karena pada saat itu masuknya saja sangat sulit ya dengan proses seleksi NEM yang pada saat itu cukup tinggi gitu. Nggak sembarangan orang bisa masuk SMA 8 pada saat itu. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, jadi di fase-fase awal ketika saya sekolah di SMA 8 atau di Semandel ini, saya memang harus menguatkan diri saya. Saya menguatkan tekad untuk bisa bertahan dan bisa eh, untuk bisa survive gitu belajar di SMA 8. Tantangan jarak, tantangan finansial, tantangan psikologis itu semua eh, saya lewati ya, bismillah gitu. Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada jalan. Manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh pasti dia dapat. Karena memang sekali lagi agama ini memang memberikan motivasi kepada saya untuk menuntut ilmu ya, supaya lebih giat lagi, lebih rajin lagi supaya menjadi orang-orang yang sukses. Jadi memang di fase-fase berikutnya ketika saya bersekolah di SMA 8, ketika melewati fase-fase pertama gitu agak berat, di semester-semester berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, alhamdulillah gitu ya, ada kabar yang sangat baik begitu. Jadi saya pertama tentu ketika masuk di SMA 8, satu kebanggaan tersendiri buat saya bisa belajar di SMA 8. Kenapa? Karena pada saat itu masuknya saja sangat sulit ya dengan proses seleksi NEM yang pada saat itu cukup tinggi gitu. Nggak sembarangan orang bisa masuk SMA 8 pada saat itu. Jadi saya bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan teman-teman yang prestasinya luar biasa pada saat itu. Jadi bisa dikatakan pada saat itu SMA 8 itu bibit-bibit unggul semua. Maka wajar kalau dikatakan sebagai sekolah unggulan di wilayah Jakarta dan bahkan menjadi favorit di wilayah di Indonesia pada saat itu. Sehingga nama SMA 8 itu mencuat dan terkenal. Jadi ketika kita kemana-mana nih bilang alumni mana alumni 8 itu punya kebanggaan tersendiri, pride tersendiri begitu. Jadi teman-teman, di fase-fase pertama saya melewati tantangan-tantangan itu di fase-fase berikutnya masih di tahun-tahun pertama di semester 2, tahun kedua dan sebagainya, saya mendapatkan jalan kemudahan. Ya, di antaranya adalah yang pertama jalan kemudahan itu diawali dari masalah finansial. Jadi teman-teman, sekolah memberikan kebijakan nih pada saat itu 3 juta tapi masih bisa dicicil. Itu uang masuk saja. Terus yang kedua masalah SPP. Nah, ini saya mau cerita di sini. Eh teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah saya betul-betul berterima kasih kepada guru-guru kami yang pada saat itu masih peduli dengan pendidikan, masih memperhatikan murid-muridnya pada saat itu. Jadi beberapa guru ya, guru-guru masih memperhatikan bagaimana kondisi finansial peserta didiknya pada saat itu. Saya waktu itu selain uang masuk, juga waktu itu harus membayar SPP ya. Jadi SPP pada saat itu kurang lebih di kisaran angka 100.000 atau 200.000 ya pada saat itu per bulannya. Jadi guru-guru kami pada saat itu di SMA 8 itu ada yang saya diajak bicara, dipanggil saya pada saat itu di ruang BK. Di ruang BK itu waktu itu guru BK-nya kalau nggak salah Ibu Rosida. Ya, Bu Rosida almarhumah pada saat itu ngajak bicara ke saya. Beliau memberikan motivasi, beliau memberikan penyemangat buat saya gitu ya, bahwa sebetulnya beliau tahu lah kondisi orang tua saya kayak gimana gitu, latar belakang pekerjaannya, kemudian kondisi-kondisi saya seperti apa, dan beliau sepertinya masih melihat saya itu termasuk anak-anak yang masih punya semangat untuk belajar, punya semangat tinggi untuk bisa maju dan memperbaiki kehidupan keluarga. Jadi inti cerita, beliau Ibu Rosidah almarhumah itu bicara kepada saya bahwa kamu tuh nggak usah khawatir, ya. Jadi masalah SPP biar ibu yang tanggung, ibu yang bayar, ibu yang bayarkan untuk masalah uang SPP. Nah, tantangan finansial pada saat itu saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lapor kepada orang tua, ke bapak saya bilang, Pak, alhamdulillah nih Pak, untuk uang SPP saja saya masih ditanggung oleh guru. Jadi saya udah nggak mikirin uang lagi. Jadi bapak nggak perlu mikirin uang SPP lagi. Jadi pada saat itu orang tua
hanya bagaimana caranya mencicil uang masuk yang pada saat itu 3 juta. Selain itu, Ibu Rosidah juga saya rasa bukan saya saja ya yang dibantu masalah SPP. Saya kira mungkin teman-teman yang lain juga yang apa namanya, ada beberapa teman-teman lain yang memang dibantu oleh oleh beliau dan juga guru-guru. Saya kira pada saat itu guru-guru juga masih sangat peduli ya, masih sangat peduli dengan peserta didik dan memang sekali lagi sangat totalitas dan berdedikasi untuk membantu peserta didik atau murid-muridnya untuk bisa maju baik secara akademis dan kalaupun ada masalah finansial, guru-guru masih mau membantu untuk bisa mencari jalan solusinya ya seperti itu. Jadi di tahun-tahun pertama itu solusi-solusi untuk masalah finansial saya sudah cukup terbantu terutama pada saat dibayarkan SPP. Jadi pada saat itu saya alhamdulillah SPP-nya dibantu oleh guru-guru SMA 8 pada saat itu. Dan saya kira pada saat itu juga apa namanya, sebagian guru-guru memberikan gajinya untuk membantu pembiayaan SPP dari murid-murid seperti saya ini. Masya Allah, saya merasa bersyukur begitu ya. Paling tidak ini mengurangi beban orang tua saya untuk memikirkan masalah biaya. Itu tantangan finansial pertama itu sudah cukup terlewati gitu. Jadi masa-masa itu untuk tantangan finansial alhamdulillah sudah terlewati dengan bantuan guru-guru. Dan disinilah saya ingin sebetulnya mengucapkan terima kasih banyak pengalaman-pengalaman yang sangat berharga buat guru-guru kami. Dedikasinya luar biasa. Selain memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal buat saya, tapi pada saat itu saya juga dibantu. Bukan hanya masalah SPP, pada saat itu saya juga pada saat itu kalau tidak salah juga mendapatkan bantuan uang saku juga, uang saku untuk kebutuhan belajar saya pada saat itu. Jadi dulu tuh kalau saya diberikan uang saku biasanya saya membelikan untuk membeli buku-buku umum, terutama buku-buku agama yang saya beli di Gramedia Matraman. Jadi memang karena memang diawali saya memang mencintai agama ini, saya mencintai ilmu agama dan punya passion yang tinggi, yang kuat untuk mempelajari agama, saya dari uang saku tersebut kebanyakan membeli buku-buku yang memang pengetahuan tentang dasar-dasar agama. Sehingga saya belajar agama itu selain dapat dari sekolah, tapi saya juga membaca buku-buku yang dari luar, dari perpustakaan luar, karena saya membeli dari uang saku yang diberikan oleh sebagian guru-guru yang memang diberikan untuk kami pada saat itu. Jadi tantangan finansial sudah terlewati gitu ya. Kemudian bagaimana dengan tantangan jarak? Jadi gini ceritanya, ini juga apa namanya menarik juga untuk bisa diceritakan ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, eh, tadi saya sudah bercerita di awal bahwa memang saya tuh kalau berangkat ke sekolah pada saat itu di tahun-tahun pertama, itu pada pukul 4 memang sudah harus siap dan sudah mandi, sudah rapi dengan baju putih abu-abu. Itu jam 4, ya sholat subuh di masjid, langsung berangkat. Dan itu pun masih terlambat seperti yang saya ceritakan di awal. Ya, bayangkan begitu. Betapa perjalanan itu sangat melelahkan, betapa perjalanan menuntut ilmu sangat jauh. Tetapi memang motivasi saya sekali lagi untuk mendapatkan ilmu, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak menyurutkan langkah saya. Dan pada saat itu kalau tidak salah ketika masa kepemimpinan Bu Erlida sudah selesai diganti oleh kepala sekolah Pak Sugiharto ya kalau tidak salah pada saat itu beliau panggil saya ya beliau panggil saya menghadap beliau intinya beliau sudah tahu bahwa rumah saya itu cukup jauh juga dari Kalideres ke Tebet dari dari Kalideres ke SMA 8 yang ada di Tebet itu memang sungguh jarak yang sangat luar biasa, cukup jauh dan butuh perjuangan. Akhirnya beliau menawarkan kepada saya nih, menawarkan kepada saya, ya bahasa sederhananya begini, I'm sorry kamu daripada capek-capek gitu ya, daripada capek-capek untuk bolak-balik pergi gitu ya, pergi kamu harus bangun pagi, terus kamu pulang sampai rumah malam pukul 8 dan 9, kamu tidur besok jam 4 harus bangun lagi seperti itu. Kasihan kamu capek di jalan gitu. Terus gimana Pak? Saya tawarkan tinggal di sekolah. Saya memang agak terdiam. Saya tinggal di sekolah gitu. Saya bengong juga sih. Saya ditawarkan tinggal di sekolah karena memang ya itu salah satu solusi yang diberikan oleh sekolah juga dari guru-guru juga. Bagaimana kalau kamu tinggal di sekolah?
Mmm, iya, akhirnya saya juga berpikir panjang sih sebetulnya tawaran itu. Ya, pertama, agak nggak nyaman juga ketika saya harus tinggal di sekolah, gitu ya. Karena memang sekali lagi saya harus beradaptasi. Ya, satu-satunya siswa atau satu-satunya peserta didik yang pada saat itu tinggal di sekolah ya akhirnya pada saat itu saya gitu. Tapi rupanya ternyata yang tinggal di sekolah itu bukan hanya saya, tapi ada beberapa guru juga yang memang tinggal juga di situ gitu ya. Ada eh, Masya Allah ada Pak Waridin juga pada saat itu beliau beliau juga tinggal di sekolah dan ada beberapa apa namanya karyawan-karyawan yang memang ditugaskan untuk tinggal di SMA 8. Saya pikir pada saat itu di sekolah sepi gitu. Jadi saya takutnya pada saat itu sekolah cuma ada security doang. Saya tinggal di sekolah serem juga pada saat itu kan. Eh, apa namanya? Tapi memang tawaran itu solutif sekali sebetulnya buat saya. Nah, karena pada saat itu memang di sekeliling SMA 8, teman-teman pada saat itu ada yang ngekos. Ya teman-teman yang rumahnya jauh, ya teman-teman yang rumah jauh tuh biasanya ada rumah kos. Nah, teman-teman tahu sendiri ya, di awal saya bilang saya punya masalah finansial gimana gimana saya bisa ngekos untuk bayaran saja saya juga bingung gitu kan. Akhirnya solusi untuk tinggal di sekolah saya terima. Saya bicarakan kepada orang tua saya, "Bapak, ini ada sekolah yang menawarkan saya tinggal di sekolah gimana?" gitu. Jadi memang saya harus pulang seminggu sekali. Jadi pergi hari Senin itu, saya tinggal nanti pulang dari sekolah itu hari Jumat. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau bahkan Sabtu saya harus tinggal di sekolah. Jadi satu hal yang menarik juga sih sebetulnya saya tinggal di sekolah itu gitu. Dan disitulah awal pertama kali saya merasakan pengalaman jauh dari orang tua. Ya, ya gimana ya? Karena memang dari SD, SMP saya bersama orang tua. Tapi ketika di SMA ada tawaran tuh jauh dari orang tua, ada ketidaknyamanan tersendiri sih sebetulnya. Tetapi lagi-lagi saya memang menguatkan diri saya. Saya ingin cari ilmu. Saya ingin diri saya maju dan harus jauh lebih baik dari orang tua saya seperti itu. Akhirnya tawaran itu saya terima. Saya tidur di sekolah, ya. Jadi saya tidur di sekolah. Memang awalnya agak minder juga, tapi teman-teman nggak ada yang tahu ya. Setahun berlalu teman-teman tuh nggak ada yang pernah tahu saya tidur di sekolah. Jadi nggak ada yang pernah tahu teman-teman semua itu saya rahasiakan gitu. Jadi saya itu pada saat tidur sekolah itu teman-teman kadang bingung juga gitu. Yang tadinya telat tapi tiba-tiba kok jam 6 itu sudah standby dengan baju putih abu-abu. Ini I'm sorry ngekos di mana gitu kan. Tapi saya nggak mau cerita panjang gitu teman-teman. Bahwa saya tinggal di sekolah. Jadi tahun-tahun tahun berikutnya ya kurang lebih setahun lebih lah teman-teman tuh nggak ada yang tahu bahwa saya tinggal di sekolah gitu. Jadi tinggal di sekolah itu ternyata punya pengalaman tersendiri, punya kesenangan tersendiri dan itu menjadi solusi buat buat saya gitu ya karena memang jarak yang begitu jauh saya kira memang sangat melelahkan dan bahayanya juga tidak tanggung-tanggung pada saat itu ya. Tapi qadarullah Allah memberikan jalan buat saya karena pada saat itu saya juga pernah terjebak di jalan itu ada sekumpulan anak-anak STM yang mencari mangsa gitu dan saya sempat terjebak. Tapi Allah masih menyayangi saya dan masih selamat begitu. Masya Allah, saya ingat banget pada saat itu. Terjebak di satu bis kota dan hampir mengancam keselamatan jiwa saya pada saat itu. Nah, solusi saya tinggal harus di sekolah itu menjadi solusi buat saya. Dan sekali lagi saya tidak malu. Saya tidak minder dan justru saya bersyukur dan berterima kasih kepada guru-guru, kepada eh, guru-guru pasti tahulah karena kebijakan ini juga bagian dari kebijakan guru-guru SMA 8 yang memberikan layanan yang terbaik buat anak peserta didiknya pada saat itu. Jadi saya itu termasuk yang siswa yang nginep di sekolah. Makanya saya katakan di 8 itu pada akhirnya setiap hari Senin sampai Jumat itu saya betul-betul totalitas di sekolah pada saat itu. Jadi nggak kemana-mana. Eh dan memang di awal-awal saya dikasih kamar kecil gitu ya di samping masjid itu tidur di situ dan memang untuk masalah makan juga sama sekolah memberikan fasilitas. Jadi selain masalah tinggal di sekolah, tidur di sekolah, tapi alhamdulillah bersyukur banget saya pada saat itu masalah makanan juga kami diberikan. Saya diberikan pada saat itu makan makan malam, sarapan, siang itu juga sudah menjadi solusi. Jadi yang apa ya, ibu saya yang tadinya bangun jam 3 pagi masakin saya, tiba-tiba saya di sana sudah di SMA 8 sudah tersedia untuk sarapan, untuk
makan siang atau makan malam sudah disediakan oleh sekolah. Apalagi kalau sarapan pagi, kemudian makan siang itu biasanya saya apa yang dimakan oleh guru-guru saya pada guru saya di kantin pada saat itu saya ikut menunya juga gitu ya. Eh, Mungkin teman-teman yang lain gitu pada saat saya ngeliat di kantin kok bingung gitu kenapa si Amsori makan bareng sama guru gitu ya. Ya gitu. Tapi ya saya enjoy saja lah. Saya nikmati saja dan saya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala makan bersama guru ya dengan menu yang sama dan sebagainya itu menjadi kebahagiaan yang tersendiri buat saya. Jadi solusi masalah jarak itu sudah terpecahkan ketika saya harus tinggal di sekolah ya kurang lebih sampai tahun kedua tahun ketiga lah ya jadinya memang saya pada akhirnya menikmati ya jadi belajar saya menjadi lebih fokus dan memang saya akui memang kalau apa namanya perjalanan yang cukup jauh itu cukup melelahkan juga jadi solusi saya harus tinggal di sekolah itu menjadi apa namanya sarana saya untuk belajar lebih banyak terutama saya ternyata pada saat itu walaupun dikasih kamar oleh sekolah, tapi saya lebih menyukai tinggal di masjid, Masjid Darul Irfan. Jadi eh kok enak ya tidur di masjid gitu ya dengan kondisi-kondisi yang ya seadanya tapi saya lebih menyukai ya tidur di masjid karena di masjid itu pertama memberikan keleluasan saya untuk ibadah. Jadi biasanya pada saat menjelang menjelang maghrib isya itu kan sekolah udah sepi. Nah biasanya juga saya pada akhirnya itu memperdalam pengetahuan agama melalui buku agama yang tersedia di perpustakaan Masjid Darul Irfan pada saat itu. Jadi saya banyak baca buku di masjid ya di situ gitu. Di situlah mungkin satu muncul ketenangan. Jadi ada ilmu yang bertambah buat saya yang saya pelajari sendiri di perpustakaan itu gitu. Kalau siang harinya sudah habis berkutat dengan pelajaran-pelajaran sekolah, tapi kalau pada saat malam hari biasanya saya ya belajar di perpustakaan dari buku-buku agama yang tersimpan di perpustakaan Masjid Darul Irfan gitu. Itu satu keberkahan sendiri sih sebetulnya buat saya. Jadi tinggal di masjid itu, di masjid sekolah itu menjadi satu kebahagiaan tersendiri dan disitulah kemudian saya mulai berpikir bahwa memang apa namanya kemandirian, survive dan sebagainya bisa mendapatkan ilmu yang banyak di di sekolah SMA 8 gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, solusi masalah itu semua sudah dilewati dengan baik. Tantangan finansial tadi sudah dibantu oleh beberapa hibah dari guru-guru ya, bayaran dan sebagainya sudah diberikan bantuan. Kemudian tantangan masalah jarak juga sama. Alhamdulillah guru-guru kami itu sangat baik luar biasa kualitas sehingga saya harus tinggal di sekolah yang nginep di sekolah gitu ya. Jadi sehari-hari saya itu kebanyakan di sekolah. Dan memang teman-teman pada saat itu nggak ada yang tahu saya tinggal di sekolah. Eh Sampai masalah makan pun pada akhirnya saya juga ketemu juga ya. Artinya eh penyediaan sarapan, penyediaan makan siang, sampai makan malam sudah disediakan oleh sekolah. Karenanya Masya Allah luar biasa sekali lagi. Ini kenapa saya bercerita seperti ini? Karena memang masih melekat di ingatan saya tentang bagaimana saya pada saat itu bersekolah dan banyak sekali jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan dari guru-guru saya pada saat itu di SMA 8 memberikan perhatian yang lebih kepada saya. Ya, tinggal di sekolah dan ya berusaha untuk belajar yang lebih baik dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.